Selamat bergabung di podcast Produktivitas Jakarta dengan tema pengupahan konvensional versus pengupahan berbasis produktivitas, realita dan tantangan. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Pak Sanggam Purba dari Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia, lalu ada Bapak Nurjaman, Asosiasi Pengusaha Indonesia, lalu ada Bapak Ronald Sihombing dari Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta. Juga tidak ketinggalan ada Bapak Turo Salrit Suongkaren, PhD dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan tentu saja ada Bapak Muhammad Sani An-Nafari sebagai Kepala Pusat Pengembangan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak hari ini? Alhamdulillah. Aman ya. Perjalanan ke sini tidak terganggu yang sedang ada di luar sana ya. Oke. Masih pagi. Masih pagi dan mungkin karena di sini agak di pinggir Jakarta ya. Jadi tidak terlalu terdampak gitu ya. Baik, sebelum kita mulai mari kita dengarkan terlebih dahulu opening speech dari Kepala Pusat Pengembangan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Muhammad Sani An-Nafari. Kepada Bapak Sani silakan Pak. Terima kasih Mas Cahyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya gembira sekali ini. Ini saya ingin mengawali opening speech ini dengan menyampaikan selamat dulu nih kepada anggota Dewan Pengupahan DKI yang baru nih. Kita menghadirkan 3 orang nih khusus untuk acara pagi ini. Pak Turo, Pak Ronald dan Pak Nurjaman Pak ya. Selamat Pak untuk amanah barunya sebagai anggota Dewan Pengupahan. Nah, hari ini juga menarik karena kebetulan kita setting kegiatan ini jauh-jauh hari. Ternyata hari ini dipakai untuk demo. Nggak tahu Pak ini mendemo siapa ini. Mudah-mudahan bukan mendemo acara kita ya, atau Dewan Pengupahan yang baru dilantik kemarin ya. Tetapi untuk ya agenda-agenda yang produktif lah. Tetapi pada hari ini kami di P3D seperti biasanya menggunakan kesempatan ini untuk membuat podcast yang memang tujuannya adalah jelas-jelas untuk meningkatkan produktivitas. Dan tema kita hari ini sangat penting karena kita menjelang akhir tahun yang biasanya itu menjadi titik tolak isu yang selalu rutin menjadi isu hangat tiap tahun, yaitu upah minimum provinsi ya itu. Dan kebetulan juga saya nggak tahu ini kok bisa pas ya. Hari ini acaranya kemarin pelantikannya gitu kan ya. Ini seolah-olah kan menjadi tugas pertama anggota Dewan Pengupahan gitu kan. Ditambah demonya gitu. Iya, ditambah demonya gitu. Jadi ini memang sepertinya Tuhan berkehendak ya. Sehingga kemudian hari ini terjadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, memang ada diskursus di luar. Saya melihat secara realita banyak pihak yang merasa bahwa ekonomi tidak sepenuhnya baik-baik saja. Keluhan-keluhan itu nyata dan kita juga mungkin mayoritas merasakan. Kita tahu istilah-istilah baru lahir ya, rohana, rojali, rohalus itu kan juga istilah-istilah yang menjadi ekspresi kenyataan yang ada di lapangan. Tapi di sisi lain kita juga mendapati fakta bahwa ternyata angka pertumbuhan ekonomi kita tumbuh. Saya menyoroti ini secara khusus karena kemudian ketika kita bicara upah, kita bicara peningkatan produktivitas, kita selalu bicara angka. Karena kemudian kita butuh itu untuk menjadi dasar ketika kita melakukan pembahasan. Nah, angka pertumbuhan ekonomi secara khusus ini memang krusial. Tadi saya sempat diskusi dengan Bapak-bapak bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan itu berpengaruh pada keputusan yang akan diambil. Tinggi besarnya agregat itu sebenarnya mencerminkan yang di meso maupun mikro. Karena itu kemudian kayaknya kita perlu berdiskusi pagi ini secara lebih khusus dalam kaitan bagaimana membumikan angka yang di atas itu pada realita di bawah, sehingga kemudian kita benar-benar bisa mendorong peningkatan produktivitas ini secara efektif dan efisien. Saya melihat tema kita yang ya saya nggak tahu ya, kita enak nggak menyebut mendikotomikan ya. Kita kan di situ nulisnya versus nih. Saya juga kemarin nggak tahu nih yang mengusulkan biar seru aja. Konvensional versus produktivitas itu kan seolah-olah kita melakukan pertarungan gitu kan ya. Padahal sebenarnya yang kita lakukan ini adalah upaya untuk membangun komplement. Bagaimana saling melengkapi. Apa yang tidak bisa kita cover di konvensional, kita akan cover dengan pendekatan produktivitas. Dan saya secara khusus kemarin di pembahasan sampaikan bahwa kayaknya tidak cukup ini satu sesi, kita harus buat 2 sesi. Dan hari ini adalah sesi pertama. Harapan kita di sesi pertama ini sesi pemanasan nih. Ya, kita akan membahas nanti isu-isu yang selama ini menjadi duri dalam daging. Diomongin nggak enak, nggak diomongin jadi masalah kan gitu ya. Tetapi di forum ini saya berharap
hal-hal seperti itu kita artikulasikan, karena kalau kita nggak pernah omongkan nggak akan pernah selesai itu masalah. Betul. Nah mudah-mudahan nanti itu akan menjadi insight kita, ditambah lagi nanti mungkin dari para pemirsa yang saya harapkan juga nanti bisa membantu kita mendengar apa-apa yang ada di lapangan dan menjadi bahan untuk memperkaya diskusi kita. Jadi saya berharap sekali pagi ini isu-isu terkait regulasi pengupahan yang selama ini menjadi katakanlah pembahasan yang tidak terselesaikan bisa sama-sama kita angkat untuk kemudian kita carikan jalan keluarnya. Dan ini sangat tepat karena ini masih bulan Agustus dan kita masih punya waktu sekitar 3 bulan. Mudah-mudahan ini juga kalau orang Jawa bilang itu waktunya kulaan, Pak, mencari bahan baku, Pak, mencari ide-ide sehingga kemudian teman-teman Dewan Pengupahan bisa mendapatkan banyak insight untuk kemudian nanti di akhir tahun bisa merumuskan secara bijak pengupahan yang bisa mewujudkan rasa keadilan dan juga tentu saja meningkatkan produktivitas. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Saya berharap diskusinya bebas saja, Pak. Saya justru ingin melihat terjadi olahraga otot tenggorokan ya pagi ini ya, dalam rangka kebaikan nih, Pak ya. Dan saya juga meyakini bahwa dengan pembahasan seperti itu kita bisa menstimulasi munculnya pemikiran-pemikiran yang kemudian tidak hanya seperti biasa atau business as usual, tapi bisa menghasilkan terobosan-terobosan yang harapan kita bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini selalu menjadi isu hangat, yaitu permasalahan pengupahan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan podcast pagi ini dibuka. Selamat berdiskusi. Saya izin tidak bisa mengikuti secara langsung karena takut nanti jadi sungkan ini pertempurannya. Jadi saya mengamati dari jauh aja, Pak, sambil nanti memberikan insight yang diperlukan barangkali ya. Tapi intinya saya sampaikan selamat berdiskusi, dan sekali lagi saya berharap Bapak Ibu yang hadir secara online juga bisa terlibat secara aktif dan memperkaya diskusi kita pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas opening speech yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Sani An-Nafari. Jadi memang diskusi kita ini cukup akan banyak yang, dan mungkin bisa akan hangat gitu ya. Karena terkait pengupahan ini tidak akan ada habisnya gitu kan. Mungkin kita akan mulai dulu Pak Nurjaman nih, Pak. Terkait kita lihat bahwa pengupahan pasti selalu setiap tahun akan menjadi isu yang sangat hangat, bahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sani, bahkan kebetulan hari ini pun sudah ada tuntutannya gitu ya, 10% plus 8% kalau nggak salah ya, Pak Nurjaman. Nah, kalau menurut Bapak nih, kira-kira dari regulasi yang sudah ada dan bagaimana sih pengupahan di Indonesia ini sudah berjalan gitu ya? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Saya awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat bapak-bapak semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Pak Sanggam, Mas Ayo, Pak Turo, Pak Ronald. Bahwa Pak Sani juga terima kasih kesempatan waktu kepada saya yang kesekian kali untuk bisa bergabung di sini kembali, dan jangan kapok-kapok untuk undang kita kembali. Siap. Berkaitan dengan kondisi saat ini, bahwa kita harus berangkatnya dari kondisi ketenagakerjaan saat ini di Jakarta atau di Indonesia. Oke. Dari situ kita bisa berangkat. Kenapa sih bahwa kondisi ketenagakerjaan saat ini atau informasi ketenagakerjaan terkini di kita ini, saya paling bisa mencatat beberapa hal. Satu, terkait dengan upah yang nggak bosan-bosan. Yang kedua, terkait isunya adalah PHK. Yang ketiga lagi isunya adalah Satgas PHK. Yang keempat lagi adanya tim kesejahteraan atau yang dibentuk oleh Pak Prabowo itu, tentang tim kesejahteraan buruh nasional. Ini menjadi isu sentral. Yang upah ini bukan baru kali ini. Lalu PHK juga setiap hari juga saat ada gitu. Yang ketiga dan keempat juga bukan barang mudah lagi gitu kan. Nah, kita seperti ke bawah bahwa saat ini yang menjadi gelora yang paling santer setiap saat itu adalah mengenai upah, bahwa upah itu murah dan sebagainya. Tetapi saya akan bisa menarik bahwa
saya akan tetap saya punya judul dalam podcast ini, dampak sistem pengupahan di tengah ketidakpastian regulasi. Oke. Ini materi yang kita semua. Kenapa saya mengambil hal ini? Momen ini karena apa? Kita lihat putusan MK 168 tahun 2023. Ada 8 poin yang diusul oleh MK. Paling tidak semuanya diambil, tapi kita akan ambil ada 3 hal. Satu mengenai upah minimum sektoral, kedua tentang pembuatan undang tenaga yang baru, yang ketiga terkait tentang outsourcing. Ya. Seperti paling dasar lagi kita tentang upah sektoral, di sana ada upah minimum ya. Betul. Tentunya, dan pembuatan undang-undang. Nah sampai sekarang kalau ini undang-undang ini tidak mempunyai lagi atau karena ini diputuskan oleh MK, lalu kita akan kemana ngitung MK-nya? Ingat, Permen 16 itu adalah berlaku hanya tahun 2025. Ya. Sekarang 2020 kita mau pakai apa lagi? Apakah ada permen baru lagi? Atau akan pemerintah mengambil kebijakan lagi mengatur upah terbaru lagi? Nah, itu juga bumerang buat kita. Nah, ini juga bahwa ketentuan atau ketidakpastian hukum ini bukan hanya merugikan untuk salah satu pihak, tapi ini juga akan merugikan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Nah, pengusaha juga akan keberatan dengan kok nggak ada aturan. Pekerja pun sama. Nah, sekarang teman-teman melakukan unjuk rasa, melakukan demonstrasi, itu hak masing-masing untuk menyampaikannya. Mestinya yang disampaikan itu adalah apa sih yang akan menjadi regulasi kita ini? Nah, kita kan terdengar tuntutan sebagaimana tuntutan itu hak wajar-wajar saja lah. Tapi kan mesti seperti apa kita realitasnya. Lalu yang kedua mengenai undang-undang yang terkait dalam undang kerjaan ya. Salah satunya kan undang 13 apakah itu berlaku lagi? Masih berlaku kan, walaupun ada UCK, karena kan dalam UCK tidak semua pasal dalam undang-undang 13 itu buang, tapi masih ada juga yang bisa dipakai. Apalagi dengan undang-undang 6 ya, undang-undang 6 2023 itu juga masih bisa dipakai. Nah, saya belum tahu nanti, mungkin pasangan bisa menjelaskan atau teman-teman dari kaidah hukumnya kan seperti apa nih dengan putusan MK ini. Kita pakai 13 atau pakai 6 kan gitu loh. Nah, itu yang menjadi ganjalan, dan ini sangat akan membebani kepada pemikiran kita. Kita ini adalah pengusaha dan pekerja juga sama. Karena terdampaknya kepada dua belah pihak. Betul. Akhirnya akan bersih tegang. Pekerja, saya buat begini, ini begini kan nggak nyambung. Nah, sama-sama sih punya seperti demikian. Nah, oleh karena itu maka kami berharap kepada pemerintah ya sesegera mungkin membuat regulasi yang regulasi tersebut bukan kiblatnya adalah ke satu pihak, tapi kiblatnya adalah kepada kelangsungan, sustainable-nya ada. Ada kelangsungan usaha sehingga akan ada kelangsungan bekerja. Kan itu loh. Kenapa? Pekerja itu buat kami aset. Betul. Buat dunia usaha pasti aset. Tidak mungkin ada pengusaha kalau ada pekerja. Sepintar apapun, sepunya duit apapun pengusaha, misalnya Mas Sahyo uangnya melebihi konglomerat Indonesia, tapi hanya jadi pengumpul uang, bukan pengusaha Pak, karena udah punya pekerja. Cukong berarti kan. Nah, tetapi secanggih apapun kami sebagai pekerja, secanggih apapun kita sebagai tenaga kerja, sebagai buruh, sebagai tenaga kerja, ahli apapun juga, kalau tanpa ada parona sebagai pengusaha, pengangguran namanya Pak. Kan? Betul. Itu, nah mesti itu yang mesti digaungkan kita, sehingga regulasi itu sangat penting untuk sesegera mungkin agar kita semua mempunyai landasan dalam membuat satu kebijakan, membuat satu rekomendasi ya. Nah, pertanyaannya juga, apakah 78 masih berlaku sejalan dengan putusan MK? Apakah 36 masih berlaku? Apakah 51 juga masih berlaku? Saya kalau melihat dari postur putusan MK, rasanya sih salah satunya bisa berlaku kan? Salah satunya masih berlaku. Nah, lalu di dalam putusan MK itu ada upah sektoral diaturkan kembali. Kita udah berjalan tahun kemarin upah sektoral. Nah, ini juga mesti tahu kondisi apa yang menyebabkan bahwa upah sektoral harus ada lagi. Saya ingat kenapa itu upah sektoral ada. Upah sektoral ada itu dulu kejadiannya pada kita krisis tahun 98.
pada saat itu kita kan lagi kolaps semuanya pasangannya, kita mengalami itu kolaps semuanya, sehingga hanya yang satu itu namanya pun juga bukan sektoral tapi upah unggulan satu daerah di Sulawesi Selatan kalau tidak salah ya, itu satu produknya lebih bagus, lebih menguntungkan, sehingga orang yang tidak punya apa jadi punya apa-apa, yang nggak punya jadi punya apa gara-gara punya kopinya bagus. Ekspornya tinggi. Maka pemerintah ini untuk di daerah Makassar karena ini produknya lebih bagus, daerahnya menguntungkan, maka di situ upahnya harus ada berbeda. Yang lain nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya kan berkilat ke sini, maju ke sini, kita harus ada upah sektoral lagi. Padahal yang ditunjang itu adalah benar kriterianya, harus menentukan kriteria untuk upah sektoral, harus itu menentukan juga, sehingga ada satu gambaran, ada satu patokan bahwa di daerah tersebut mempunyai satu keunggulan yang lebih memadai, mumpuni untuk pertumbuhannya. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh kita semuanya. Nah, sehingga saya lari bahwa upah kan bukan segala-galanya. Betul. Tidak hanya upah minimum, kan? Tidak hanya upah minimum sektoral juga. Nah, ada juga sekarang kita diharuskan. Kenapa saat ini berbicara sistem pengupahan di saat atau dampak dari sistem pengupahan saat ketidakpastian regulasi. Contoh, dikeluarkannya PP 36 ya, di sana harus ngatur juga tentang struktur skala upah. Tetapi turunannya nggak keluar. Kita masih memakai atau mempergunakan Permen 117. 117 variabelnya ada 5. Kalau tidak salah ya, Bapak Turo. Ada pendidikan, ada jabatan dan sebagainya. Tetapi di 36 dan 51 juga hanya mengatur 2 indikator variabelnya. Satu mengatur produktivitas, kedua mengatur kemampuan perusahaan. Ya, betul. Pertanyaan saya paling besar, bagaimana takaran produktivitas? Bagaimana takaran kemampuan? Betul. Nah gitu. Nah, semestinya pemerintah juga harus terlalu lama supaya kami juga tidak galau, tidak gamang dalam membuat itu. Pekerja juga mempunyai kepastian bahwa ini produktivitas, pengusaha pun punya kepastian bahwa ini juga produktivitas. Betul. Nah, tetapi tidak ada aturan yang membuat satu sistem untuk skala upah. Tidak Permen 1 belum dicabut. Ini juga belum ada gitu loh. Nah, apakah ini tidak bisa tugas kita semuanya untuk bagaimana merumuskan tersebut. Nah, ini yang hal yang krusial tersebut. Digalak-galakan, digaungkan, kita harus membuat struktur skala upah, tetapi harus pakai yang mana? Pincang antara peraturan di atasnya dengan peraturan di bawahnya nggak ada. Permennya, PP-nya ngatur ini, permennya seperti ini. Nah, itu kan yang semestinya segera mungkin bisa diawali dari PPKD P3D ini untuk mendorong kepada ini loh. Skema produktivitasnya. Supaya semua stakeholder memahami atas ini. Nah, ini yang dan tentunya juga tidak mungkin bisa berdiri sendiri kan ya, untuk menentukan hal tersebut. Nah, dampak tersebut ya, karena terjadi beberapa dampak, bukannya dampak yang terhadap pengusaha, terhadap pekerja pun punya dampak. Dampak terhadap perusahaan, kalau ini tidak benar kepastian regulasinya, maka tentu ada peningkatan biaya produktivitas. Kalau ini tidak ada regulasi. Nah, sehingga itu terutama di dalam upah minimum ya. Dan apalagi organisasi mau dibubarkan lagi kan. Ini juga dampak terhadap biaya yang lain ya, terutama di biaya tenaga kerja. Lalu juga akan sehingga di samping ada ketidakpastian hukum juga, perusahaan juga akan melakukan penyesuaian dan mengukur kembali dampak terhadap kondisi dan perencanaan perusahaan. Itu akan meluas kemana-mana Pak. Kalau ini nggak beres. Karena kan kalau sudah ada aturan kita gampang kan. Oh, ini tahun ini kita segini, tuh ini segini. Kita untuk menyusun budget ke perusahaan segini. Pekerja pun juga sama. Kita bisa menahan diri dong untuk membuat sesuatu itu karena kita punya takaran lah akhirnya. Nah, ini yang kedua. Sehingga
Nah, dampak-dampak itulah yang perlu kita kita gambarkan semua. Yang terakhir dampak untuk perusahaan. Tentu perusahaan kalau tidak ada regulasi yang tetap itu akan dan harus harus merubah struktur organisasi. Oke. Kalau terlalu besar kan, waduh, kamu harus segera apa yang mesti dibuang, apa yang dibikin kan itu loh. Kalau terlalu gede untuk mendorong agar efisiensi itu terjalin, maka tentunya kami akan dengan pemerintah. Kalau pemerintah dengan efisiensi itu nambah struktur, kalau di perusahaan efisiensi itu adalah mengurangi struktur. Yeah. Mengurangi jabatan. Kalau pemerintah kan nambah jabatan kan efisiensinya. Kalau kita mengurangi jabatan di perusahaan. Nah, dampak ini yang bisa terjadi dalam perusahaan sehingga penyelesaian yang akan dilakukan dalam ketenaga kerjaan. Nah, struktur itu bukan hanya organisasinya, struktur pengupahan akan berubah, struktur isu akan berubah gitu. Nah, lalu tentu juga dampak bagi tenaga kerja ya. Nah, pekerja juga akan merasa kesulitan dalam mendapatkan upah yang layak nantinya. Karena kan regulasi nggak ada. Apa sih yang kami perjuangkan? Karena nggak ada aturan itu. Seperti apa upah yang layak untuk kami, untuk kata pekerja nih kan gitu. Karena apa tidak ada regulasi, mau ngomong apa gitulah. Nah, lalu tentu juga kalau regulasinya nggak pasti, yang tadi mungkin kita udah ngobrol-ngobrol juga, akan jadi disparitas, Pak. Upah. Gini, sering di kami antara pekerja yang masa kerja 2 tahun sampai ke atas ya, teman-teman itu suka cemburu dengan upah di bawahnya. Saya UMP, saya udah kerja 5 tahun, kok upahnya beda dikit nih dengan UMP. Nah, kenapa? Saya bisa menggambarkan perusahaan itu punya kue, kuenya hanya sekian, diambil oleh yang di bawahnya, sehingga yang di atas boleh turun. Secanggih apapun KPI kita tetap nggak bisa karena kita udah ditakar kuehnya gitu loh. Nah ini yang mesti digambarkan oleh teman-teman kita ya. Dia mesti realistis juga gitulah dalam. Nah kami juga dan tentunya juga hal ini untuk menjaga hal tersebut ya perlu ada keterbukaan dari semua pihak. Pekerja juga harus saling memahami, pengusaha juga ada keterbukaan, pemerintah juga harus membuat satu regulasi atau aturan yang tentunya ketentuan itu berdampak terhadap investasi. Jangan ada regulasi tapi tidak dapat menguntungkan terhadap investasi. Nah, kami juga punya harapan lah sebagai pekerja juga. Kalau kami sebagai pekerja juga, dan kita semua juga sebagai pekerja kita semua ini sebagai pekerja kayaknya punya harapan kalau pemerintah dapat menetapkan kebijakan upah yang lebih adil dan mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja dan kelangsungan berusaha. TV tidak mesti semua bagaimana, ini pekerja harus tinggi, tapi kalau besok perusahaan tutup buat apa? Nah, makanya sering kita serorohkan bahwa saya yakin di dunia usaha ini, di perusahaan ini juga sering saya sampaikan bahwa perusahaan sering bilang pada kami bahwa kami bukan tidak suka upah murah, bukan tidak suka upah mahal, tapi tidak suka upah kemahalan. Bukan seneng atas upah murah, tapi kami tidak suka dengan bayar upah lebih tinggi karena kurang produktivitas. Nah tentu kami juga harus menyampaikan apa sih langkah-langkah bisa diambil oleh kita. Satu, untuk membutuhkan kajian ini gambaran untuk teman-teman pemerintah, mungkin Pak Sanggam nanti bisa menyampaikan bahwa perlu ada kajian yang sangat mendalam atas ini. Tidak sembarang rasa jadi. Itu. Kedua, konsultasilah dengan semua stakeholder. Jangan main jalan sendiri. Terus kita juga harus fleksibel dan sering banyak mengkomunikasikan agar semua terlaksana dengan baik. Itu kira-kira gambaran. Dan terakhir, sebagaimana tadi disampaikan juga bahwa tadi Pak Sani menyampaikan bahwa saat ini produktivitas kita juga seperti ini. Di samping pertumbuhan ekonomi juga kita di satu sisi bagus bagus, tapi apakah itu sejalan dengan kondisi real? Kita juga belum tahu seperti apa. Terima kasih. Baik. Dan sampai kita lanjutkan kembali dalam diskusi yang lainnya. Baik, luar biasa. Dari Pak Nurjaman sudah panjang kali lebar kali tinggi ya Bapak semua ya. Dan ini nanti akan kita bahas, kita
juga termasuk apa sih yang sudah dilakukan P3D selama ini untuk membantu mendorong ke arah sana gitu ya. Kita ke Pak Turo dulu nih Pak. Sudah cukup banyak yang dibahas oleh Pak Nurjaman. Sudah ambil semua. Dari yang semua. Baik, tapi kita menarik ya, ada kekosongan regulasi atau kegambangan regulasi di sana. Lalu juga setiap tahun kita akan selalu dibenturkan dengan masalah upah minimum yang lagi-lagi menurut kenyataan di lapangan, upah minimum pun terbentur juga dengan kondisi di perusahaan gitu kan, baik karyawan yang baru maupun karyawan yang sudah lama. Nah, kalau menurut Pak Turo sendiri nih, bagaimana sih Bapak memandang terkait upah minimum tersebut, dan tadi sudah disebut juga tentang struktur skala upah. Silakan Pak Turo. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Mas Cahyo dan bapak-bapak sekalian di sini. Jadi kalau untuk saya pertama kali kita harus melihat dulu kenapa sih ada upah. Oke. Ya, sebelum kita ngomong ke upah minimum maupun upah di atasnya, karena upah itu kalau untuk saya adalah bagian dari penciptaan kesejahteraan. Ya. Kalau kita ngomong transaksi tentu itu adalah imbal jasa, tetapi kalau kita melihat keseluruhan itu adalah bagian dari kesejahteraan, membentuk kesejahteraan. Nah, dengan demikian kita nggak bisa melihat upah itu hanya satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau pengusaha atau siapapun juga. Kita perlu lihat lagi bahwa ada kemungkinan lain cara untuk meningkatkan kesejahteraan. Saya pikir upah memang salah satu yang sering disebut. Yang lainnya juga antara lain adalah jaminan sosial, misalnya. Ini juga nanti akan penting untuk di perusahaan karena itu kan perlu dihitung juga, karena jaminan sosial khususnya lewat BPJS itu kan mengambil rate tertentu tergantung dari jaminannya, yang sebagian dibayari oleh perusahaan, sebagian lagi oleh pekerja. Selain jaminan sosial juga perlu dipikirkan misalnya pemberian fasilitas kesejahteraan lainnya, misalnya kemungkinan untuk mempunyai bus sendiri, kendaraan kantor, jadinya lebih mudah, mereka nggak perlu lagi mengeluarkan uang pekerja itu untuk mungkin nggak semuanya ya, karena kan bisa dicakup misalnya dari titik-titik tertentu. Hal-hal yang semacam ini termasuk juga untuk pekerja perempuan misalnya. Kesejahteraan supaya mereka bisa bekerja dengan lebih nyaman, nggak perlu khawatir kalau mereka punya anak kecil misalnya, adalah adanya tempat untuk menyusui atau tempat untuk bermain untuk anak-anaknya. Nah, hal-hal ini yang perlu dilihat secara keseluruhan. Jadi kalau pemerintah sekarang mau melihat kesejahteraan keluarga, itu nggak kesejahteraan pekerja maksud saya, itu nggak cuman upah, tetapi juga keseluruhannya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh nggak cuman oleh pengusaha, tetapi juga oleh pemerintah. Nah, sekarang tadi kan kita ngomong soal stakeholder ya. Biasanya kalau kita ngomong stakeholder tentang upah atau kesejahteraan, yang diomongin itu cuma dua, yaitu pekerjanya dan perusahaannya. Padahal sebenarnya pemerintah juga merupakan stakeholder yang cukup penting di sini. Tadi disebutkan bagaimana di tahun 2015-an atau sebelumnya itu dibuat PP 78 ya, untuk memastikan bahwa tidak ada kebingungan mengenai upah. Tapi ternyata setelah ada PP 78 ada ketidakseimbangan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, disinilah pemerintah sebenarnya mempunyai keperluan untuk memastikan bahwa kesenjangan upah misalnya antara satu wilayah dengan wilayah lain itu tidak terlalu lebar. Karena nanti akan berdampak pada macam-macam. Berdampak pada orang cuma datang ke yang upahnya lebih tinggi, berdampak pada investasi nanti beralih dari yang upahnya tinggi ke tempat yang lain dan seterusnya. Jadi dan terus selanjutnya tentunya ada jealousy atau kecemburuan di sana. Nah, hal ketiga nanti saya ingin mengangkat yang dikatakan oleh Pak Haji Nurjaman tadi, yaitu mengenai kecemburuan antara mereka yang baru dengan yang sudah lama. Karena terus terang orang tuh masih berdiskusi, mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai upah minimum. Ya.
upah minimum itu bisa kita lihat menjadi, paling tidak kalau saya lihat ada 3 hal. Yang pertama peningkatan kesejahteraan, ya. Yang kedua itu untuk sebagai upah yang pertama, upah minimum itu adalah upah tahun pertama, ya. Dan tahun pertamanya itu adalah mereka yang memang fresh graduate. Jadi kalau misalnya Pak Haji Nurjaman misalnya pindah ke tempat pekerjaan yang lain, walaupun dia belum 1 tahun, tapi nggak boleh lah dibayar upah minimum gitu kan. Iya, betul. Nah, yang ketiga adalah sebagai safety net. Nah, kalau kita mengerti sebagai safety net, berarti upah minimum nggak boleh tinggi malah. Karena kalau itu lebih tinggi daripada upah rata-ratanya, itu bukan safety net. Safety net itu kan kalau terjadi sesuatu jatuh ada jaring pengaman gitu ya. Kalau jaring pengamannya di atas nanti kesangkut semua malah, bukannya terlalu tinggi ya. Bukannya pengaman itu. Betul. Nah, walaupun undang-undangnya jelas ya itu adalah upah tahun pertama, tetapi di dalam masyarakat, di dalam berbagai diskusi itu masih saya lihat orang nggak mau benar-benar memahami itu sebagai upah tahun pertama. Sebagian melihatnya sebagai alat kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan. Kalau itu sebagai alat peningkatan kesejahteraan, artinya kan makin tinggi makin baik. Betul. Sebagian lagi melihat safety net, berarti itu kan harusnya berhubungan angka kemiskinan. Betul. Tetapi angka kemiskinan kita juga kan masih perlu dilihat lagi. Nah, hal-hal yang semacam ini yang memang kita perlu bicarakan. Dan terkait dengan yang tadi dikatakan kecemburuan antara yang baru dengan yang lama, kalau kita benar-benar mengikuti upah minimum itu adalah upah tahun pertama. Jadi saya pernah menghitung itu. Keseluruhan kalau kita kalikan jumlah pekerja dengan rata-rata upah tahun pertama, itu dari tahun ke tahun terus meningkat rasionya antara mereka yang dibayar yang mempunyai masa kerja 1 tahun ke bawah dengan yang di atasnya, itu rasionya makin lama makin tinggi, makin lama mendekati angka 1. Artinya apa? Kita nggak mau itu angka 1, karena kalau itu angka rasio itu angka 1, itu artinya mereka yang baru masuk kemarin sama dengan si bejo yang sudah bekerja 10 tahun. Betul. Kan? Betul. Dan itu kan nggak adil. Tidak adil, betul. Ya. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Masalahnya upah minimum itu terus meningkatkan yang bawah itu, ya. Apa penyebut yang di atasnya ya. Jadi kalau di atasnya tidak ada struktur dan skala upah yang baik, yang di atasnya itu peningkatannya sangat lambat atau malah nggak meningkat. Betul. Jadi meningkatnya mereka biasanya dilakukan itu hanya mengikuti rate dari peningkatan upah minimum. Tapi berarti kan ya stagnan itu sebenarnya. Yang tadi dikatakan kalau ada malah 5 nggak sampai tidak sampai upah minimum, Pak. Iya, Malah nggak sampai. Harapannya mintanya di presentasi upah minimum, tapi nggak sampai. Banyak yang kenyataannya nggak sampai. Karena sampai kalau 5 menit, kalau 5% berarti semuanya naik 5%. Kata itu nggak sampai, nggak bisa bayangkan di itu. situ. Tapi paling nggak kan minimum itu harusnya inflasi itu pun juga belum tentu kan. Betul. Artinya kan makin lama jaraknya makin dekat. Betul. Nah, kalau ini terus-menerus itu akan merugikan untuk semua pihak sebenarnya. Betul. Untuk pengusaha, jadi mereka berpikir untuk apa gue hire orang baru. Betul. Gitu. Tapi at the same time juga yang lama juga upahnya segitu-gitu aja. Betul. Gitu ya. Nah, ini yang kalau kita masuk ke legal ya perundang-undangan itu juga agak sulit. Kenapa? Karena selain yang memang apa aja sih kriterianya itu juga ada isu pengawasan di sini. Iya, betul. Ya, isu pengawasannya itu adalah siapa yang sebenarnya bisa mengawasi terjadinya struktur dan skala upah. Dan ini nggak mudah karena kalau kita lihat dari undang-undang tentang perusahaan kan kita nggak boleh membuka seenaknya aja. Betul. Upahnya segini. Betul. Si Banu berapa upahnya atau ini si, kecuali yang memang selebritas ketahuan yang paling atas, di upahnya segini. Tapi yang secara umum kan kita nggak bisa lihat. Itu yang tadi disebutkan dikasih mobil terus STNK. Iya, dikasih mobil nggak dikasih STNK. Ya, bisa jalan tapi ditangkap ya, Pak ya. Nggak dikasih wewenang untuk ini. Tetapi at the same time juga nanti Pak Ronald saya yakin akan membantah saya. Perusahaan juga nggak mau kalau itu diberikan kepada
umum gitu ya. Oke. Mungkin juga kepada pengawas, tapi Yeah. saya nggak tahu apakah itu kemudian nanti akan kebuka kepada umum atau enggak, atau Yeah. bahkan untuk mereka sendiri. Yeah. Jadi bisa aja kita, karena nanti orang bisa tahu, oh berarti si ini itu gajinya segini ya, Yeah. dan itu kan adalah nggak Betul. cuma rahasia perusahaan, tapi rahasia individu, Betul. gitu kan. Ketahuan perusahaan lain juga bahaya itu Pak ya. Iya, itu. Ya itu juga kan menjadi Betul. masalah dalam persaingan. Tadi terjadi dikatakan di semasa itu bukan hanya di tingkat perusahaan, sekarang baca aja per daerah. Iya. Karawang itu tidak akan tercapai oleh seluruh Indonesia. Indonesia di Indonesia Iya. sampai kapanpun juga. Iya. Karawang sudah melebihi Jakarta, gak bakal sampai ke Karawang. Nah kemarin kan sempat pemerintah membuat tuh akan sedikit, Iya. tapi kan Ya itu kan di Repot lagi. PP 36 kan, Iya. tapi 36. rumusnya kan begitu Betul. rumit gitu ya, yang Iya. bisa ngitung cuman BPS. Iya. Nah, dan itu gak bakal bisa dipakai kemampuan Iya. mereka, dan mereka juga bakal mau pakai. nanti kita ngomong lah, karena nanti jangan lupa juga bahwa itu juga terkait dengan janji pemilu kan, Betul. janji Nah, itu. pemilu dari para pejabat di lokasi-lokasi daerah tersebut. Betul. Jadi ya cukup rumit lah, tetapi kita memang perlu melihatnya itu secara keseluruhan, jangan setengah-setengah, karena kalau nanti setengah-setengah kita menyelesaikan satu sisi di sini tetapi membuat masalah di tempat lain. Betul. Itu saja saya. Oke, terima kasih banyak Pak Turo atas insight-nya ya. Ini semakin menarik nih Pak Ronald nih. Saya lempar bola panasnya ke Pak Ronald nih. Ada struktur skala upah yang memang tadi perlu dibuat, tapi siapa yang mengawasi? Karena ya kalau perusahaan sendiri mengawasi kan jadi tidak bisa ada check and balance. Tapi kalau ada orang lain mengawasi jadi berbahaya juga. Nah, gimana nih Pak Ronald, silakan. Iya, baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Ya. Kita semua yang ada di sini, Pak Cahyo nih, Ya. moderator kita ada Pak Turo, Pak Sanggam, Pak Haji Nurjaman. Ya. Terima kasih nih, izin nih saya hadir di sini dari Kadin Betul. DKI ya. Betul. Menarik nih pembicaraan kita ya, Ya. terutama dengan regulasi-regulasi yang ada. Mhm. Nah, kalau pengusaha itu kan sebenarnya intinya bagaimana nyaman, Betul. aman gitu ya, ada kepastian hukum ya, bisnisnya bisa tumbuh terus kan betul, gitu, betul, secara betul, sederhana gitu. betul. Niat baiknya kan begitu, Betul. bertumbuh gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke itu, perlu saya sampaikan bahwa Kadin itu dinaungi oleh satu undang-undang, Oke. Undang-Undang 187. Betul. Jadi ini kelebihan Kadin, di mana dia sebagai wadah komunikasi dan konsultasi Ya. kepada pengusaha dan juga kepada pemerintah. Ya. Jadi dia ada di tengah ini. Nah, jadi bicara upah itu pun nanti kita tentu sangat berperan. Nah, terkait hal-hal yang menyangkut apa? Menyangkut perdagangan, perindustrian dan jasa ya. Di Kepres yang baru itu malah masuk investasi. Karena sekarang ada namanya KPBU, PPP ya. Itu ada. Jadi itu. Jadi apa tujuannya? Sebenarnya Kadin itu menjadi mitra strategis pemerintah. Ya sebenarnya secara makro bagaimana dia meningkatkan perekonomian nasional. Ya. Jadi kita sangat menjaga itu. Hmm. Maka kalau bicara upah itu setiap tahun itu kita selalu, waduh ini gimana nanti keputusan nih? Gimana keputusan ini? Gitu. Betul. Itu satu sisi. Nah itu nggak gampang bagi pengusaha karena Betul. pengusaha itu kan dia sudah menyusun plannya Pak. Betul. Ada 1 tahun, 2 tahun, mungkin sampai 5 tahun tuh udah disusun tuh perencanaan bisnisnya, sehingga dia bisa tahu nanti di mana titik profit, di mana dia kebutuhan dana, investasi dan lain-lain. Ya. Nah, apabila peraturan pemerintah, regulasi itu berubah setiap saat, ini sangat mempengaruhi dunia bisnis. Betul. Apalagi kita modalnya modal investasi kan, Betul. pinjam dari bank dan lain-lain. Betul. Nah, untuk itu kami mengharapkan pemerintah itu punya ketegasan. Ini kita ada Undang-Undang 13 2003, ya. keluar PP-nya 78, Ya. terus ada perubahan ke Undang-Undang 6, ya tentang CK, Betul. keluar PP-nya, ya kan? Keluar PP-nya. Ada yang 36, ada yang 51. Betul. Nah, itu semua sampai saat ini berlaku kan itu. Apalagi kemarin MK juga melakukan putusan kan, Ya. 168 itu. Ya. Nah, ini kita dari sisi pengusaha ini kegamangan, ini mana yang mau dipakai? Oke. Nah, ketika kita masuk ke PP 36 yang pasal 21 yang menyebutkan antara produktivitas dan kemampuan, Iya, betul. ini yang menarik. Oke. Nah, sehingga begini Pak, Ya. kemampuan perusahaan itu
itu seakan-akan mau diukur apa yang ada di dapur kita ini itu dipublish gitu loh. Oke. Padahal kan harusnya nggak semua dipublish, Pak. Betul. Laporan pajak kita lapor, Ya, betul. ya kan? Betul. Masa keuntungan pengusaha yang dia punya investasi sendiri, Ya. terus saya laporkan ke Pak Cahyo, Iya, betul. gitu, atau ke pekerja. Betul. Ini juga harus hati-hati, Oke. karena di sana ada juga unsur kerahasiaan dari perusahaan. Tapi prinsipnya, kalau kami dari Kadin dan Ibu Ketum kami Bu Diana Dewi itu selalu mengarahkan kita, saya sederhana, saya agak terenyuh juga, kita nggak boleh menzolimi pekerja gitu. Betul. Nah ini kan niat baik nih, niat Betul. tulus gitu ya. Betul. Itu jangan. Dan saya selalu mengatakan pengusaha dan pekerja itu adalah seperti mata uang koin, Iya, betul. timbal balik, nggak bisa dilepas. Betul. Itu harus sama. Tapi masing-masing punya fungsi. Betul. Nah, maka saya sebenarnya ekstrim mengatakan harusnya kan antara pekerja dan pengusaha itu bipartit. Iya, betul. Kami buka lowongan kerja, terima, kami seleksi, masuk. Iya. Ikut aturan, ada hubungan kerja, ada kontrak kerja. Betul. Tapi ini masuk pemerintah. Iya. Nggak apa-apa, tapi pemerintah harusnya tidak terlalu dalam Ya, dong betul. mencampuri ini Iya. hubungan ini. Jadi ini kita lihat ya, bicara UMP itu padahal UMP itu kan 1 tahun ke bawah, Betul. yang setiap tahun itu rame. Betul. Ketika mau bulan November itu orang seakan-akan mengatakan, wah gue naik nih gaji nanti gitu. Iya, Padahal iya. itu UMP itu adalah untuk yang 1 tahun di bawah, Betul. tapi ngikut. Iya. Nah, terkait yang 1 tahun ke atas, itu perusahaan terutama menengah ke atas itu dia sudah punya KPI. Betul. Gitu, dia punya standar itu Pak. Di Ya. levelnya itu dia ada. Betul. Mungkin dari sisi jasa atau dari industri. Nah, yang menarik tadi yang katakan Pak Turo sama Pak Haji, memang kenaikan dari UMP tiap tahun itu akan tersundul yang udah di atas Yang tahun atas. itu Iya, sundul. betul. Nah, inilah yang memunculkan kecemburuan keadilan. Betul. Apalagi sekarang orang latah, yang namanya gaji itu kan harusnya private Pak. Betul. Nggak boleh kan dibuka itu harusnya. Di-share gitu ya, Nggak viral. boleh. Itu HRD itu udah dikatakan nggak boleh di-share. Betul. Itu bahkan di perusahaan-perusahaan tertentu itu ada hukumannya kalau Betul. dia tahu. Betul. Nah, jadi di sini kita berharap di regulasinya tolong pemerintah juga mengatakan dan mengukur kemampuan perusahaan, mengukur produktivitas pekerja itu perlu Pak. Oke. Karena bagi kami input output. Betul. Masuk 1 harusnya keluar tidak 1, Ya. 100 misalnya Betul. lainnya. Ini kan bisnis. Betul. Bisnis itu di Undang-Undang 187 pengusaha itu disebut mendapat keuntungan Pak. Iya, betul. Kalau nggak untung Pak Turo, bagaimana kita mau membuat sejahtera? Betul. Nggak Nggak bersalah ya. bisa. Pak? Iya, betul. Nah kan, Betul. bagaimana kita untung, maka keping mata uang tadi itu yang harus sinergi. Oke. Setiap kita bertanggung jawab di posisinya masing-masing. Iya. Nah, satu lagi, mungkin perusahaan punya keterbatasan Iya. dalam hal dana dan lain-lain, tergantung sektornya Pak. Betul. Jadi itu upah sektoral itu bagi kami memang itu bagus juga, sehingga tidak di general. Oke. Nah, tidak semua perusahaan mampu untuk membuat pelatihan, peningkatan kompetensi, Betul, kapasitas. betul. Nah, disinilah kita berharap pemerintah masuk seperti P3D ini, Betul. meningkatkan produktivitasnya. Nah, ini Pak Sani dan teman-teman P3 ini dia bagus. Iya. Dan sekarang ini lagi kerjasama dengan Kadin. Betul, Ada 14 batch kita ya. Iya, 14 kegiatan terkait pelatihan-pelatihan meningkatkan kapasitas daripada para pekerja anggota kita. Iya. Nah, itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain peran pemerintah apa? Pengusaha itu kan juga sudah punya ukuran ya dari Iya. sisi keuangan dan lain-lain. Betul. Maka pemerintah juga memberi seperti kartu pekerja, Iya. kartu jaminan ini, Iya, ini. Disitulah peran pemerintah. Betul. Gitu loh. Jadi di sisi dari kerjanya kita perusahaan, hubungan kerja antara pengusahanya dengan pekerjanya, di satu sisi pemerintah juga mengintervensi Iya. hal-hal yang secara umum berlaku Iya. buat para pekerja. Saya pikir Betul. ini menjadi kondusif. Jadi tidak setiap tahun ya kita mau menuju November, Heboh November, gitu ya. oh ini heboh. Dan kita pun sebagai pengusaha bingung nih. Ini nanti apa nih rencana bisnis kita ke depan? Kalau naiknya sekian bagaimana? Itu kan nggak bisa diprediksi, Pak. Betul. Nah, mungkin itu Pak Cahyo Ya. dari kami intinya nah kita tetap berharap hubungan antara pengusaha dengan pekerja, buruh itu ya memang harusnya itu berjalan dengan baik. Sehingga apa tujuan dari Undang-Undang 187 tadi bagaimana
meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, Ya. itu adalah tugas kita semua, Pak. Ya, betul. Bukan hanya tugas saja Pengusaha. enggak dong, Pak. Ya, betul. Ya, pengusaha malah menyiapkan tenaga lapangan kerja, Betul. ya kan? Betul. Menyiapkan apa kan? Ya sekarang kan pengusaha ya 17 Agustus saja kan proposal datang dari pengusaha kan? Iya, Gitu iya, kan? iya. Acara apa proposal datang. Iya, Nah, itu kan juga bagian-bagian yang harus kita sisihkan sebagai CSR kita gitu. betul. Nah, ke sana aja kita lakukan kok, apalagi kepada pekerja kita. Yang utama gitu, Pak. Yang utama Betul, gitu. betul. Nah, itu kira-kira Pak Oke, Cahyo mungkin. oke, Terima kasih, Pak. luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ronald. Sebelum saya ke Pak Sanggam nih Pak ya. Jadi memang kalau dilihat dari 3 narasumber kita, memang pengusahanya sedang gamang Pak ya. Sedang gamang karena satu, regulasi yang memang belum jelas gitu kan. Terus tuntutan dari bawah, dari buruh yang senantiasa terus naik. Tapi seharusnya kalau kita ambil point of view yang lain, seharusnya bukan itu gitu. Kalau yang disampaikan Pak Turut, seharusnya itu menjadi batas bawah gitu ya. Itu menjadi batas bawah yang nantinya justru diperbaiki di perusahaan masing-masing upahnya gitu ya, bukan ditentukan nasional lalu tiba-tiba pengusaha jadi bingung pada akhirnya gitu kan, karena sudah tinggi, terlalu tinggi. Dan di sini juga harus ada yang bisa mengukur sebetulnya kemampuan perusahaan dan produktivitas itu seperti apa. Tapi kan nggak mungkin yang mengukur hanya perusahaan sendiri, karena pasti buruh akan sebelah mata kan, bapak curang nih mungkin ngitungnya kan. Atau kalau yang menghitung buruh, pengusaha juga, loh itu kan dana kami atau modal kita. Di situ ada pengusaha yang ada pemerintah yang harus menjadi wasit gitu kan di tengah. Nah, kita bergeser nih ke Pak Sanggam. Dari diskusi kita yang cukup hangat ini nih Pak Sanggam, memang kalau kita bicara tentang pengupahan, ya masih seperti inilah kondisinya di Indonesia. Kalau menurut Pak Sanggam dari sisi, kita akan ada 2 sesi ya, jadi nggak usah banyak-banyak dulu nih Pak Sanggam nih ya. Terkait pengupahan berbasis produktivitas itu akan seperti apa? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik ya diskusi ini, Ya. walaupun tema ini sudah berulang-ulang ya Ya. kita bahas. Ya. Tetapi apa yang disampaikan Pak Nurjaman, Pak Turo dan Pak Ronald, ini ada satu hal yang menggelitik pikiran saya sekarang, bahwa dari perspektif peraturan, saya setuju bahwa aturan-aturan hukum yang ada itu Pak Turo ternyata hingga sekarang tidak menjawab harapan dan keinginan kita yang optimal di bidang pengupahan ini. Ini satu fakta ya. Meskipun sebenarnya kalau Pak Nurjaman sama Pak Ronald kan sudah mengkutak-katik Undang-Undang 13 2003, Ya. kemudian beberapa hal diadopsi di Undang-Undang Cipta Kerja. Pesannya kan jelas sebetulnya di pasal 88 ketika itu, bahwa WMP selain kebutuhan hidup layak yang utamanya, tapi dipertimbangkanlah di situ pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Ya. Nah, kemudian ada satu pasal lagi sebenarnya yang kemudian diadopsi di Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu bahwa tadi Pak Nurjaman sudah singgung bahwa struktur skala upah juga harus mempertimbangkan 2 hal, yaitu kemampuan dan produktivitas. Ya, betul. Nah, di sini sebenarnya apakah pesan-pesan dari peraturan ini, teman-teman bertiga nih yang ada di Dewan Pengupahan ya, Ya, ya. pesan-pesan dari aturan ini, apakah ini dibicarakan, dikonkretkan dan diimplementasikan? Ini yang saya lihat Pak Turo, sorry to say, bahwa di dalam keputusan kita sebut misalnya PP 78. PP 78 tadi disinggung bahwa pertumbuhan upah daerah itu kan tidak bisa ditahan ya. Ya. PP 36 dicoba ditahan maksimum dan minimum, juga tidak ada kepuasan juga. Oke. PP 51 itu teman-teman buruh merasa bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikali alfa itu kira-kira maksimumnya hanya 4,5% naiknya. Tidak puas juga kan? Ya. Nah, jadi saya berpikir begini. Pengalaman-pengalaman yang membuat kita tidak ada satu kesimpulan yang baik terhadap pengupahan, bukankah kita mulai melirik satu alternatif baru? Alternatif baru yang saya maksud adalah bagaimana pesan-pesan di undang-undang dan PP tadi itu yang tidak kita serius mengimplementasikan di dalam pengupahan, mari kita lakukan.
Nah ini teman-teman P3D sebenarnya sudah memulai, mungkin harus kita praktekkan Pak secara nyata yang disebut dengan pengupahan berbasis produktivitas itu. Jadi artinya kita harus bisa mengkondisikan di Indonesia ini perusahaan yang produktivitasnya tinggi, karyawannya yang produktivitasnya tinggi, mereka juga harus diizinkan memberikan upah lebih tinggi dari perusahaan lain yang produktivitasnya tidak setinggi mereka. Meskipun sebetulnya perusahaan-perusahaan itu berada di daerah yang sama. Nah ini satu tantangan sebenarnya. Kenapa demikian? Karena mereka punya kemampuan untuk membayar upah itu. Dan kemudian di internal perusahaan, ketika karyawan A, karyawan B dan karyawan lainnya itu individual productivity-nya juga berbeda, mereka juga harusnya mendapatkan upah yang berbeda juga. Jadi artinya para karyawan yang produktivitasnya tidak tinggi dibandingkan dengan karyawan yang produktivitasnya tinggi, mereka harus bisa menerima itu menjadi sebuah kenyataan bahwa itu memang layak diterima. Nah ini saya kira tantangannya. Jadi yang tema kita pengupahan konvensional dengan tantangan-tantangannya terhadap alternatif pengupahan baru, saya kira bagaimana kita mensosialisasikan ini supaya budaya menerima perbedaan ini dapat kita lakukan. Saya kira intinya di situ Pak. Itu dulu pertama saya sampaikan, membuka diskusi kita ke depan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sangam. Jadi memang ketika tidak ada aturan yang jelas dan metode yang jelas untuk menghitung itu menyebabkan deadlock gitu ya. Dari sisi pengusaha deadlock, dari sisi buruh juga inginnya tetap naik. Ya betul, memang seharusnya naik. Kalau dia bekerja lebih lama kan seharusnya memang naik gitu ya secara otomatis. Jadi tapi sebenarnya Mas Cahaya, silakan. Ya. Tadi kan ada istilah hampir seperti kekosongan hukum atau lemahnya peraturan untuk mengatur ini. Ya. Sebetulnya ya Pak Turu mungkin rajin mengajarkan ini kepada teman-teman. Bipartit ini di bipartit ini kan ada lembaganya sebetulnya yang disebut dengan apa tadi Pak Ronald itu, lembaga kerjasama bipartit. Oke. Kemudian nanti kalau dikembangkan kepada pemerintah menjadi LKS tripartit. Ya. Saya melihat diskusi di lembaga kerjasama bipartit itu tidak optimal membahas ini. Oke. Nah ini sebetulnya harus dibahas. Jadi di sinilah letaknya ada satu kesimpulan bersama. Kemampuan perusahaan seberapa tinggi, kemudian produktivitas perusahaan, bagaimana produktivitas perusahaan, dan bahkan bagaimana produktivitas individu. Nah informasi ini kan harus lakukan ini. Betul. Nah inilah menjadi dasar nanti untuk pertimbangan bagaimana meletakkan pengupahan ini. Nah ini sebetulnya yang harus dilakukan. Nah pemerintah dalam hal ini harus juga memberikan satu edukasi, metode-metode ataupun cara-cara untuk mengukur produktivitas ini. Betul. Nah, salah satu sebenarnya untuk mempersingkatnya ada satu instrumen lah, instrumen yang bisa dipakai oleh perusahaan di Indonesia sehingga mereka bisa tunjukkan tiada dusta di antara kita kan betul, gitu ya, betul. bahwa produktivitas tinggi, upahnya juga harus diikuti secara tinggi begitu. Betul. Dan mungkin tambahan Pak. Silakan. Dan gini Mas Sangam, kita kan punya tujuan dalam pengupahan itu punya tujuan bahwa salah satunya ya dan beberapa ya, salah satunya adalah untuk memotivasi karyawan. Kedua, untuk meningkatkan produktivitas juga. Kan betul. Kalau orang dilombakan tadi, yang ini UMP-nya naik, ini turun, bahkan jadi slow down yang udah produksi itu. Jadi fungsi untuk memotivasi itu jadi hilang. Padahal kita punya tujuan di situ. Yang kedua, untuk meningkatkan moral karyawan juga. Betul. Karena mereka merasa dihargai, moralnya lebih tinggi. Nah, pada tujuan upah itu salah satu tujuan pengupahan di situ. Lalu bagaimana kita menghargai yang kerja bagus? Ya, betul. Mereka nggak bisa dihargai. Kami yang bisa 10 tahun ini nggak dihargai, kok begini lah gitu. Jadi mereka tidak dihargai. Padahal kita punya tujuan dengan KPI itu untuk menghargai mereka. Nah, lalu di samping itu juga kita untuk mempertahankan orang atau karyawan yang mempunyai kualifikasi, yang mempunyai kualitas, yang punya skill bisa bertahan. Nah kalau mereka masih di situ, mereka akan lari kemana? Padahal itu kita udah dididik lama, tiba-tiba udah punya skill, dia lari. Nah ini yang kami agak
khawatir ke depan itu kan. Nah, hal itu karena regulasinya gitu loh. Tidak ada kepastian gitu loh. Nah, itu. Nah, tentu juga tentunya ya harus punya tantangan. Apa sih tantangan kita? Tantangan yang dihadapi kalau sistem pengupahannya nggak bagus, investasi kita terhambat. Oke, ya. Itu salah satunya. Ya, ini. Oke. Pak Tur, ya, silakan Pak. Saya baru mau ke Pak Tur ini. Entah kenapa mungkin karena kita duduknya bersilang ya. Pasangan nyebutnya ke Pak Tur. Ya. Baik, saya setuju in general Pak Ya. Sanggam. Ya, kalau untuk saya selalu ngomong sering kali bahkan ke teman-teman serikat ya, ada yang setuju ada yang enggak, yaitu it's time for us to move on dari minimum wage. Oke. Ya, kenapa? Karena justru minimum wage ini yang setiap tahun meningkat segala macam ini yang membuat masalah kalau untuk saya. Kalau dia terus-menerus meningkat ya. Tapi masalahnya yang tadi saya katakan tadi, pengertian mengenai minimum wage inilah yang justru banyak orang tidak begitu sepakat, yaitu cuman untuk 1 tahun pertama. Karena dianggap minimum wage adalah instrumen utama, saya garis bawahi utama untuk peningkatan kesejahteraan. Jadi yang digenjot terus adalah minimum wage-nya supaya terus naik gitu. Dan ini membawa dampak pada berbagai hal, banyak hal gitu. Di perusahaan sendiri, kemudian di wilayah, di nasional karena soal investasi. Karena yang selalu sering dikatakan kan salah satu kelemahan Indonesia itu adalah upah yang terlalu tinggi dengan produktivitas tidak mengikuti upah yang tinggi itu. Karena kalau kita ngeliat angka, ada hitungan yang namanya Gates Index ya. Jadi upah median sebenarnya, median upah secara keseluruhan, nggak cuma upah minimum dibandingkan dengan upah minimumnya, Indonesia itu upah minimumnya lebih tinggi udah daripada mediannya. Gitu loh. Nah, kalau udah begitu kan artinya apa? Upah minimumnya di set lebih tinggi daripada setengah bagian atas dari keseluruhan upah pekerja. Karena itu pemerintah dengan waktu itu PP 78, kemudian lebih jelas lagi PP 51, itu sebenarnya bukannya mau menekan buruh atau pekerja ya, tetapi untuk keperluan bersama itu ditahan supaya tidak terlalu cepat naiknya, bukannya tidak naik, karena mungkin untuk keperluan kesejahteraan jangan sampai mereka tergerus inflasi, inflasinya itu harus masuk kan, memang seperti itu. Tapi di luar itu, kalau kita membuat terus dengan mindset seperti ini bahwa ini adalah utamanya instrumen kesejahteraan, akan bermasalah gitu, terus menerus. Nah, kenapa saya katakan upah minimumnya agak ditahan, supaya kita memusatkan fokus pada di atasnya, yaitu suatu dan skala upah. Betul. Tetapi ini nggak bisa semudah itu juga gitu ya, karena yang tadi dikatakan Pak Sanggam, produktivitas itu kan nanti berkaitannya di sini kan, di atasnya. Betul. Kalau suatu dan skala upahnya itu nggak dikaitkan dengan produktif, idealnya itu dikaitkan dengan produktivitas gitu ya. Tetapi kalau tidak ada fokus pada suatu dan skala upah, saya nggak bilang semua perusahaan ya, saya rasa perusahaan-perusahaan besar itu sudah dengan sendirinya menyadari ya kita perlu ada kayak level lah kalau mereka yang entah itu menurut produktivitasnya, atau kalau yang masalah lalu itu menurut lama kerjanya termasuk dan segala macam. Tapi setidaknya itu memang ada peningkatan karir, pada dasarnya itu peningkatan karir kan. Mereka yang sudah cukup lama ada karirnya meningkat, karir itu nggak cuma di dalam jabatan, tetapi juga karir di dalam upah. Betul. Kan ya. Jadi itu mereka bisa makin lama makin tinggi kesempatannya, makin lama, dan itu makanya saya tadi kaitkan dengan kesejahteraan itu nggak cuma upah. Salah satu caranya adalah untuk meningkatkan yang tadi diangkat oleh Pak Haji Nurjaman, meningkatkan loyalitas itu kalau misalnya ada jaminan sosial yang jelas di sini. Betul. Kalau satu perusahaan memberikan banyak fringe benefit, termasuk misalnya pensiun, baik itu BPJS, JP maupun yang lainnya, mereka berpikir, oh ini perusahaannya enak juga ya, gue di sini aja terus deh. Gitu. Betul. Dan kali gini betul loh, kita suka ngambil gini, kita juga sering saya sampaikan, di kita ini sering musuh berpikir gini,
ada job income, Ya. ada social income, dan ada security income. Oke. Nah ini 3 hal ini kalau kita pakai bagus. Kenapa job income? Ada pekerjaan, ada hasil. Itu bagus, produktivitas kan jalan. Iya. Kalau ini ada pekerjaan, ada hasil, pasti ada social income. Ada security income. Terjamin dari sampai ke Pak Turo. Ya. JPJS jalan. Ada JHT, ada BP kesehatan, ada kerjaan. Bahkan di samping ada security lain bisa Ya. menjamin itu. Dan ini tercapai, maka timbul lagi social income. Ya. Kebutuhan lain juga terpenuhi, Pak. Kan itu. Ini yang kita digalakkan tuh di situ, gitu, Ya. Pak. Saya sepakat. Nah karena itu kalau upah minimumnya terlalu tinggi, ini nggak terjadi. Nggak Betul, terjadi, betul, nggak betul, terjadi. betul. Jadi Setuju, sekali lagi setuju. bukannya kita ingin menekan buruh Betul. atau kita ini, justru kita ingin menolong buruh, ya, supaya mereka yang sudah lama kerja itu nggak disamakan dengan anak kemarin sore. Betul, betul, Bukannya anak kemarin sore nggak punya kemampuan, tetapi ya enggak lah ya, karena Iya. harus selalu ada peningkatan karir, yaitu meningkat, nggak cuma di situ-situ aja. Ya. Itu. Nah, Oke. ju- Silakan. Silakan, Pak. Justru itu Pak Turo, Pak Haji Nurjaman. Jadi struktur dan skala upah itu harusnya diformulasikan gitu ya, diformulasikan. Mungkin ada formulasi yang berlaku umum yang dibuat pemerintah, tapi nanti ada juga formulasi berlaku khusus di perusahaan masing-masing. Oke. Karena kan masing-masing bidang usaha itu, sektor itu kan berbeda, Pak. Ya. Nah, itu kita harapkan itu bisa. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang sangat menghargai dia punya karyawannya. Betul. Bukan perusahaan besar, Pak. Iya. Perusahaan menengah pun, tapi dia menghargai karena apa? Mereka itu udah seperti saya bilang, seperti mata keping mata Iya. uang itu. Iya, betul. Nah, apalagi kami di Kadin ya, kita di pengusaha itu jelas itu di Undang-Undang 187 pasal 7 itu kalau nggak salah poin 9 itu jelas disebutkan pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha. Jadi ini kalau kita terjemahkan, serasi itu sebenarnya antara upah dengan produktivitasnya tentunya kan harus Ya. bersama. Jadi muncullah tadi yang dikatakan Pak Nurjaman kan. Jadi ada 3 poin tadi itu bisa dilakukan dengan baik. Ya. Nah, tapi kalau tadi UMP-nya itu aja berkembang terus menyundul yang di sini, Iya. yang udah lama, Iya. ini akan menjadi Berantakan atasnya ya. gejolak Iya. sosial jadi. Betul. Jadi bukan gejolak kinerja produktivitas lagi, lebih gejolak sosialnya, keadilannya tadi yang muncul. Betul, Ini betul. yang membuat kekisruan. Ya. Mungkin itu sedikit. Tapi Oke. Pak Ronald, tapi tadi skala upah, kalau dibuat ada skala khusus dan skala umum, pemerintah menggunakan itu agak sulit diimplementasikan. Jadi pemerintah itu cukup membuat clue bagaimana membuat skala upah yang baik dan benar. Oke. Kalau dibuat ada secara umum, berarti kan pret semua sebata. Kalau pemerintah membuat sistem skala upah atau struktur skala upah ada skala umumnya, artinya general loh. Semua pakai itu. Itu paling basic umpamanya. Tapi yang terus ada lagi skala khusus. Nah, itu akan timpang. Menurut saya pemerintah cukup membuat satu regulasi. Ini loh skala upahnya yang baik, sistemnya. Dibikin clue-cluenya saja. Karena berbasiskan kemampuan dan produktivitas, tinggal ukur. Ini loh takaran productivity, ini loh takaran kemampuan. Silakan atur masing-masing. Karena yang tahu itu di perusahaan hanya pekerja itu sendiri dan perusahaan. Artinya Gitu loh. diberi keluasan kepada masing-masing. Karena kita juga nggak mungkin menetapkan misalnya dari level 1 ke atas saja itu Nggak 5%. Itu Iya. kan pernah dilakukan di Jawa Barat Iya. dan dibatalkan oleh MA kan. Itu. Oke. Jadi secara perundang-undangan itu juga nggak akan nembus. Nggak gitu. nembus. Artinya di satu sisi kita mempunyai kebutuhan supaya struktur dan skala upah itu terpenuhi, Iya. dilakukan. Di sisi lain ada siapa yang ngawasin kembali ke itu tadi. Iya. Karena kita nggak tahu apakah itu terlaksana atau enggak gitu. Itu yang sampai sekarang masih isu di dalam hal struktur dan skala upah. Boleh dikit Pak. Karena gini Kak. Boleh. Setelah ini kita tanya jawab ya Bapak. Silakan. Skala upah itu Ya. semua perusahaan pada saat dia berdiri itu udah punya. Oke. Kalau nggak punya nggak jalan perusahaan. Ya, Oke, ya, karena ya. itu harus Cuman dilaporkan. Ya, belum ya. tersistem gitu loh. Iya. Oke. Belum kalau istilah kerennya belum terakreditasi. Oke. Ya, kerennya. Begitu kita bikin perusahaan, kami harus kan kita membaca perusahaan itu membacanya dari visi misi. Ya. Setelah visi misi
Ya. Tujuan perusahaan apa? Kita bikin struktur. Ya, ya. Kan itu memenuhinya. Struktur itu dibutuh orang, baru orangnya. Pasti skala itu akan berbuat upah untuk dia ini kan udah itu struktur. Tapi itu skala upah. Sebenarnya itu kalau cuman belum tercatatkan. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh dunia, baik untuk pekerja oleh kami ya, oleh kami di kalangan di dunia usaha pun bekerja. Yang dibutuhkan itu adalah ini loh, clue-nya untuk skala upah ini, karena berbasiskan sekarang dua variabel produktivitas dan kemampuan. Ini loh, mungkin ini tugas Mas Sayo sama Pak Sani nih untuk membongkar itu loh, membuat itu loh. Artinya lebih kita beri keleluasan lah kepada perusahaan itu. Yang penting struktur skala upah itu dijalankan. Tapi ini loh clue-nya, produktivitas dan kemampuan. Betul, gitu betul. loh. Setuju. Dan itu mesti pulgar produktivitas itu. Jangan berpikir perusahaan punya produktivitas 10%, seolah itu punya seseorang, tidak. Ya, betul. Dan harus skalanya ini. Bahwa produktivitas ini milik semua orang. Tentu bukan hanya pengusaha yang punya, tentu juga bukan punya pekerja, tapi ini punya semua. Nanti di pembaginya apa nih pembaginya? Supaya tidak belah terong atau belah duren gitu loh. Itu lebih bagus. Terakhir Pak, sebelum kita ke teman-teman ya, cuma mau nanggepin aja Pak Nurjaman. Jadi adanya struktur skala upah aja itu nggak cukup gitu kan ya. Karena kita perlu pastikan bahwa struktur skala upah itu memang sesuai dengan yang kita pahami itu adalah karir kan, meningkatkan karir, peningkatan upah. Jadi ada laporan dari beberapa teman di SK yang SB yang mengatakan, Pak Turo, mereka naik Pak, tapi setiap tahun naiknya cuma 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah gitu. Jadi ada dan setiap tahun naik gitu. Tapi cuman dalam tanda kutip kayak formalitas aja. Nah, hal-hal ini yang memang kita perlu bicarakan, dan saya senang ini diangkat kepada publik bahwa memang ini isunya bukan upah minimum, tapi ini isunya. Oke, menarik. Mau ditambahkan sedikit Pak Sangkam? Oke. Sedikit ya. Silakan. Ini kan kebetulan kan Pak Ronald sama Pak Nurjaman kan pengusaha ya. Jadi tadi yang saya dengar tadi, bagaimana kalau pemerintah membuat satu formula kan gitu tadi Pak Ronald ya. Jadi saya pikir begini, belajar dari negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura misalnya ya. Pemerintah kan tidak terlalu intensif mengatur pengupahan ini. Saya lebih sependapat pemerintah itu cukup menyusun semacam national guideline aja. Jadi misalnya gini ya, upah itu kan terdiri dari upah tetap dan upah tidak tetap. Fixed cost dan variable cost. Fixed cost and variable cost. Di upah tidak tetap ini kan macam-macam ini. Katakanlah di situ masuk produktivitas, kan gitu ya. Jadi produktivitas ini di situ, kemudian historical produktivitas dari waktu ke waktu perusahaan kan punya tahun sekian atau bulan sekian. Kemudian nanti disitulah berperan menurut saya rapat-rapat atau diskusi LKSB Partit mendiskusikan berapa ini pertumbuhan produktivitas ini move ke upah tetap. Kalau di negara-negara tetangga disebut namanya annual incremental wages. Jadi daripada kita membuat suatu struktur skala upah yang tidak berkaitan dengan produktivitas itu. Jadi nanti soal berapa berpindah ke upah tetap, katakanlah misalnya ya rata-rata 7%. 7% itu apakah 2% dapat pindah ke upah tetap? Kedepannya dia kan bertahan Pak. Nah tetapi nilai perpindahan ini menurut hemat saya dikaji dan didiskusikan di LKSB Partit bersama perusahaan dan pekerja itu sendiri. Nah mungkin pengetahuan itu yang perlu dituangkan dalam satu buku atau pedoman atau apapun namanya, tetapi tidak berposisi sebagai regulasi. Jadi di situ semacam pengetahuan referensi Pak. Oke, sepertinya sudah ada pertanyaan Bapak-bapak sekalian. Izin bertanya. Oke, ini sebenarnya agak bercerita nih. Upah untuk pekerja yang baru masuk dan posisi manajemen training mendapatkan upah atau gaji lebih besar dibanding pekerja yang sudah bekerja 1-5 tahun. Wah, ini dari pertanyaan pertama udah bermasalah ini. Oke. Atau bahkan sudah bekerja 10 tahun. Kalau dilihat dari produktivitas anak-anak MT ini juga belum melakukan apa-apa. Oke. Bisa tolong di perusahaan-perusahaan dilakukan
cuti untuk karyawan di dalam perusahaan dengan masa kerja minimal 5 tahun. Pertanyaannya, upah minimum suatu daerah apakah berdasarkan pendapatan suatu daerah tersebut? Jadi pemerintah menunggu pendapatan suatu daerah tersebut ke kantong pemerintah baru diciptakan suatu upah minimum suatu daerah. Mungkin Pak Tur silakan menjelaskan Pak. Pertanyaannya saja. Jadi karena yang awal ini kejadian yang terjadi di suatu perusahaan yang ya sebenarnya memang sudah ada kesalahan gitu ya. Untuk pertanyaannya, apakah pemerintah menunggu pendapatan suatu daerah tersebut ke kantong pemerintah baru diciptakan suatu upah minimum suatu daerah? Silakan disampaikan Pak Tur. Kalau gitu saya yang kedua dulu ya. Ya. Jadi Indonesia itu satu-satunya negara di dunia ini yang mempunyai nomor 1 upah minimumnya naik setiap tahun. Oke. Dan upah minimumnya itu di setiap daerah berbeda. Oke. Jadi ada negara-negara yang naik setiap tahun, ada negara-negara yang provinsi berbeda gitu. Ada unikan lain adalah upah minimumnya itu dinegosiasikan setiap tahun. Oke. Ya, ini menyambut yang tadi dikatakan Pak Ronald bahwa susah kan setiap tahun gitu ya. Mbok ya 3 atau 4 tahun sekali gitu. Nah, banyak negara yang seperti itu. Jadi setiap tahun naik, tapi udah ketahuan tahun depan naiknya 2%, misalnya itu 3% atau seterusnya. Nah, jadi kalau menurut saya memang ada perbedaan harga ya di satu wilayah dengan wilayah lain yang menyebabkan upah minimum memang kalau menurut saya mungkin kalau untuk kondisi Indonesia baik untuk tetap melihat provinsi yang berbeda gitu ya. Karena seperti itu harga di satu tempat kan berbeda di harga yang lain. Kalau kita tetapkan yang sama maka itu nggak adil untuk mereka yang harganya tinggi ya, mereka dibayar rendah, sementara kalau yang mereka bisa beli sesuatu dengan harga yang sangat rendah, upah minimumnya jadi lebih tinggi. Jadi purchasing powernya itu kan berbeda ya, kemampuan untuk berbeda. Itu yang sebabnya. Nah, kalau yang pertanyaan nomor 1 ya memang perlu dilihat posisi dia seperti itu. Itu makanya kalau di perusahaan itu struktur dan skala upahnya udah berlangsung dengan baik, isu itu nggak akan terlalu tidak akan muncul ya. Gitu. Masih akan tetap muncul ya, tetap aja ini anak tetap muda kan gitu ya. Tapi tidak akan meruncing gitu. Karena kita lihat teman-teman MT itu kan ini isunya perusahaan itu ingin mendapatkan yang terbaik. Mendapatkan yang terbaik dari entah itu sekolah yang terbaik atau dia punya kemampuan yang terbaik segala macam. Dan mereka rela untuk membayar orang-orang tertentu ini dengan upah yang lebih tinggi dari pasar untuk dapat itu. Tapi akibatnya yang lainnya lihat kok dia dibayar segitu. Gue udah lama di sini, gelar gue sama dengan dia, tapi dia baru masuk udah dapat lebih besar dari gue gitu. Nah ini bermasalah, makanya jadi kalau ada struktur dan skala upah yang jelas itu akan minimal dikurangi isu itu. Mungkin Pak Nurjon menambahkan Pak. Bahwa tadi disampaikan bahwa di negara lain itu upah itu satu negara. Tapi ingat, Eropa itu satu bangsa Pak, Arab satu bangsa. Terus kita ini satu negara berbagai bangsa Pak. Makanya wajar satu daerah itu berbeda upahnya. Karena kita satu negara berbagai bangsa dan berbagai karakter Pak. Kan itu loh. Tapi kita mampu mengemas walaupun berbagai upah di setiap daerah, tapi mampu mengemas menjadi satu negara Pak. Bernama upah gitu loh. Nah, yang selanjutnya bahwa tadi di awal sampaikan bahwa pengusaha itu bukan tidak suka upah mahal, tidak suka kemahalan. Tapi kalau punya skill, mungkin skillnya yang dipertimbangkan. Kan gitu loh. Saya pernah begini, ada satu pengalaman saya pernah interview salah satu orang untuk manajer teknik kalau tidak salah waktu itu. Ini dia canggih, dia tahu mengemahami skala upah. Begitu saya interview, bla-bla dan sebagainya, berlalu masuk ke upah. Berapa Anda mau upah di sini? Kami butuh di sini. Bertanya bukan nanya berapa Bapak bayar upah siap di sini, tapi dia tanya ke kami, Pak bisa lihat nggak skala upahnya? Itu. Begitu lihat ini loh, itu yang benar juga nih. Sampaikan ini loh, grade kamu di sini, grade ini, kepala bagian ini upahnya di sini. Oh Pak, sorry nggak sanggup, pulang. Nggak nawar karena di tempat lainnya udah tinggi. Itu yang udah memahami gitu loh. Nah disitulah ini fungsi. Nggak masalah 1 sampai 5 tahun kami di sini, berarti you punya skillnya kurang bagus. Tadi tujuan P4P-nya
gitu kan. Tujuannya untuk memotivasi agar punya skill Ya. dan kami bisa mempertahankan itu, gitu, Ya. bisa mempertahankan itu. Nah, lalu bahwa ya memang sih langkah baiknya upah itu kan memberikan yang terbaik kepada semuanya. Ya. Tapi berbicara lagi bahwa upah itu kan bukan segalanya, bukan hanya salah satunya Betul. saja upah Betul, itu, betul. tapi Betul. ada variabel-variabel yang lain yang tadi saya sampaikan di awal. Mana yang fixed cost-nya, mana yang variabel cost, yang lebih banyak di variabelnya gitu loh. Itu kira-kira Pak. Betul. Iya, silakan Pak Sanggam. Mungkin sedikit ya. Ya. Pertanyaan ini memang ini tadi kita sebut tadi menghilangkan apa namanya itu semacam pikiran-pikiran yang miring Ya. di antara pegawai senior dan Ya, pegawai betul, akademia. betul. Nah, disinilah sebenarnya ada mix kalau menurut saya. Jadi mix ini itu antara produktivitas, kalau produktivitas itu dia tidak melihat lamanya pengalaman Ya, dan ya. pendidikan kan, Ya. karena dia the real contribution. Betul. Tetapi bagaimana menghargai yang sudah berpengalaman lama, disitulah diamankan di fix tadi tuh Pak, Ya. di upah tetap. Ya. Jadi memang di negara lain juga begitu. Yang kedua, ini saya kira kalau kita lihat PP 51 kan sudah berbeda dengan PP sebelumnya. Genap. Artinya di PP 51 itu yang dimaksud pertumbuhan ekonomi dan inflasi kan daerah kan. Ya, masing-masing. Nah, jadi saya sebenarnya ingin menambahkan ya, bisakah ini tolong Pak Turo, Pak Ronald dengan Pak Nurjaman, kalau kita bicara upah minimum, dia dikaitkan dengan produktivitas daerah Pak, makro. Oke. Kalau bicara struktur skala upah atau upah di perusahaan, dia bicaranya dikaitkan dengan produktivitas perusahaan itu sendiri dan individual productivity. Persoalannya sekarang, upah minimum ini kan sampai sekarang kan tidak terkait ini dengan produktivitas makronya. Ya. Jadi katakanlah satu daerah dia tumbuh 5%, tapi tidak diperhatikan produktivitasnya Pak. Oke. Antara produktivitas Jakarta dengan produktivitas Nusa Tenggara Timur itu kan tidak dipertimbangkan. Ya. Nah, bagaimana ke depan menyusun upah minimum ini, pertumbuhan produktivitas daerah itu juga masuk. Ini Pak Turo mungkin kalau ngomong lebih dipercaya mungkin. Saya sebagai mau ilmiah. izin bertanya nih Pak Sanggam nih terkait apa namanya kalau kita menghubungkan antara upah dengan produktivitas daerah gitu ya. Sedangkan kita tahu pengukuran produktivitas tenaga kerja itu kan PDRB gitu ya yang sangat besar kontribusinya dibagi dengan jumlah tenaga kerja gitu kan. Dan dimana kalau di Jakarta itu jumlah tenaga kerjanya juga agak gamang gitu ya, karena ada orang yang commute dari Bogor, Depok, Bekasi dan seterusnya, betul. Sehingga angkanya itu sangat tinggi gitu kan. Padahal kalau itu nanti kita korelasikan langsung, itu mungkin akan menimbulkan sesuatu yang apa ya, orang akan loh ternyata segini ya. Tapi kan ternyata tidak segitunya gitu kan. Nah, apakah mungkin bisa kita korelasikannya ke pertumbuhan produktivitasnya kah gitu kan. Jadi tidak ke produktivitas makronya gitu, karena kalau makro itu kan kontribusinya terlalu besar gitu ya. Yang membuat PDRB segitu kan banyak yang berkontribusi itu ke apa namanya peningkatannya gitu ya, sehingga mau meningkatkan upah itu ya lihat peningkatan produktivitasnya gitu. Seberapa besar sih peningkatan atau kira-kira bagaimana Pak Turo atau Pak Sanggam, silakan. Pak Turo silakan. Saya dari lembaga demografi ya. Oke, silakan Pak. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Karena satu negara atau satu wilayah itu tenaga kerjanya itu tergantung dari yang kita sebut sebagai transisi demografi. Oke. Jadi tergantung dari piramida penduduknya. Oke. Nah, penghitungan PDRB dibagi jumlah pekerja berarti akan dipengaruhi oleh ini juga. Betul. gitu. Betul. Masalahnya jumlah pekerja kan di bawah. Betul. Artinya justru yang kalau kita sering sebut sebagai bonus demografi, yang supply tenaga kerjanya lebih banyak, dia kan produktivitasnya jadi seakan-akan lebih rendah. Iya, betul. Karena pembagi. Iya kan, karena membagi gitu. Iya. Sementara untuk mereka yang provinsi-provinsi yang katakanlah sudah menua, jadi yang di bawahnya udah turun, di atasnya lebih besar, udah tua, tapi mereka mungkin nggak banyak lagi yang kerja. Ini kan di bawahnya jadi ramping. Betul. Waktu kita
bagi dengan mereka, Betul. itu produktivitasnya seakan-akan lebih tinggi. Betul. Gitu. Nah, ini isunya, makanya terus terang saya nanya banyak orang ngitung produktivitas yang tanpa menggunakan, kalau di ekonomi kita bisa menggunakan regresi sama segala macam. Yang tanpa menggunakan itu bisa nggak? Jawabannya nggak ada sebenarnya. Itu susahnya. Gitu. Tapi sebenarnya Pak Silakan. Nurul ya, jadi kan produktivitas tenaga kerja itu kan ada dua sebenarnya kan. Jadi satu produktivitas jumlah tenaga kerja yang bekerja dengan produktivitas jam kerja. Oke. Jadi saya lebih yakin dan lebih bisa merepresentasi produktivitas itu adalah produktivitas jam kerja itu, atau man-hour productivity. Masalahnya kan kalau produktivitas jumlah orang bekerja, definisi tenaga kerja di Indonesia ini kan agak aneh kan? Orang bekerja di Indonesia 1 jam seminggu yang lalu. Jadi dia tidak full bekerja misalnya 40 atau 35 tahun, dihitung dia sebagai jumlah tenaga kerja. Itu sebabnya angka-angka produktivitas itu menjadi agak gampang ya. Tapi kalau man-hour itu dipakai, itu tidak lagi ada kekeliruan kan, karena jumlah jam kerja. Masalahnya data sekarang di BPS itu. Nah, sedikit tentang tadi itu, Jakarta memang agak kasuistik juga Pak Cahyo, ya kan. Jadi mungkin ke depan akan ada pencermatan kepada berapa orang sih orang Tangerang, Bekasi, kemudian Bogor yang bekerja di Jakarta ini, yang membentuk PDRB itu sendiri. Padahal di malam hari kan mereka pulang nih. Dan dia tidak tercatat menjadi tenaga kerja di Jakarta. Nah itu mungkin akan, tapi saya kira itu hanya Jabodetabek saja kan? Ya, kurang lebih Jabodetabek. Kebetulan kemarin memang kami juga bekerja sama dengan BPS DKI Jakarta gitu ya Bapak-Bapak ya, untuk mengukur hal ini, dan memang BPS juga menunjukkan ada commute dari luar Jakarta ke dalam. Tapi memang belum bisa dihitung karena presentasinya belum ya. Iya, belum bisa secara real gitu ya. BPS membuat survei komuter ya. Yes, betul. Tapi itu cuman berkala. Betul. 10 tahun, kalau nggak salah 10 tahun sekali gitu. Jadi ya memang nggak semudah itu untuk melihat gitu. Betul. Nah, tapi saya mau ini ke Pak Sanggam. Yang pakai jam kerja, isunya itu kalau saya selalu berpikir, karena produktivitas itu kalau selama yang di atasnya itu hanya PDRB sama segala macam, kan yang berkontribusi pada PDRB itu nggak cuma pekerja. Betul. Itu dia yang masalahnya. Betul. Jadi saya sepakat bahwa memang jam kerja lebih baik daripada itu, tapi isunya tuh itu. Jadi kalau di satu provinsi misalnya sangat capital intensif, itu akan berbeda dengan di provinsi lain yang memang lebih padat karya. Itu yang makanya saya pikir kita perlu mencari. Nah ini Pak Sanggap ahlinya nih. Mungkin bisa ke produktivitas total kali Pak Sanggap ya. Yang bebas dari itu gitu loh ya. Gitu. Cuma kita bahas di sesi 2 nanti kalau ini. Jangan dihabisin sekarang. sedikit aja. Jadi memang kan di dunia ini ya sampai sekarang yang masih bisa dipakai pendekatannya masih itu. Yaitu pendapat seperti misalnya sekarang kan Singapura disebut-sebut produktivitasnya 78,3 US dollar per hour. Indonesia 12,5 US dollar per hour. Jadi memang ukurannya masih seperti itu. Kecuali mungkin Pak Turo, teman-teman dari perguruan tinggi mengembangkan metodologinya, misalnya bisa juga didekati dari total faktor productivity, misalnya yang lebih mendukung. Itu dia TFP itu mesti pakai regresi soalnya. Jadi kita ngerti kalau di dalam akademik kita bisa ngitung itu, tapi kan misalnya salah satu sebab PP 78 itu disederhanakan penghitungan UMP-nya dari yang pakai macam-macam konsumsi lah, segala macam batas atas batas bawah, ke sebenarnya kan ke Permen 18 dulu ya. PP 51 kan sebenarnya cuma penjelmaan dari dari Permen 18. Itu adalah ada permintaan presiden saat itu untuk menyederhanakan. Supaya orang nggak bingung gitu loh. Karena nanti kan kayak masuk black box gitu ya. Ini data-datanya terus ini diolah, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di black box. Nah, makanya dibuat Permen 18 yang jauh lebih sederhana, tapi akhirnya kejadiannya seperti itu. Orang berpikir ini kesannya menahan
pekerja nih, padahal di balik itu tuh ada berbagai pemikiran tentang itu. Satu lagi penutup untuk ke minggu depan juga, MK sebenarnya dalam keputusannya mengatakan Dewan Pengupahan harus lebih aktif, Oke. gitu ya. Nah, ini yang masih kita rumuskan bersama, karena di dalam PP 51 itu kan ada yang 0,1 sampai 0,3. Iya, iya. Secara ideal itu 0,1 0,3 itu dibicarakan di dalam Dewan Pengupahannya. Nah, kita masih nggak tahu apakah yang tadi Pak Haji Nurjaman bilang di masa depan peraturan perundangan tentang upah ini, karena kan yang permen kemarin kan cuma 1 tahun untuk 2025, berarti kan harus ada yang baru gitu. Tapi itu masih dalam kajian. Ini udah Agustus, kita harapkan sih September kajiannya selesai, langsung ada PP atau permennya gitu. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan Ini dari ada pertanyaan lagi teman-teman. Bapak, kita bacakan ya. Di tengah absennya regulasi yang saat ini ada, bagaimana Dewan Pengupahan sebaiknya menyelesaikan perumusan UMP atau formula baru dalam penetapan UMP tahun ini? Apakah pendekatan top down seperti tahun lalu digunakan ataukah perlu segera disusun regulasi untuk mengisi kekosongan yang ada saat ini? Silakan, Pak Nurjaman, silakan. Belum pernah top down. Oh, belum pernah. Oke. Belum pernah. Oke. Yang ada intervensi. Bottom up ya, Pak. Oke. Yang ada intervensi dari pemerintah langsung, tidak ada regulasi, tiba-tiba angka sekian itu kan yang Oke. muncul. Ya, itu Oke. baru tahun lalu kan Pak, 6,5 itu. Iya, iya. Jadi tidak ada yang kita pakai yang lama, walaupun ada klausul bahwa apabila tidak ada regulasi yang baru maka pasti yang ada. Biasanya kan gitu ya. Biasanya kan begitu, gitu kan. Apakah, nah ini teman-teman di bawah juga udah nanya, kami juga bertanya, jangan sampai kami sudah diskusi panjang kali lebar, tiba-tiba hasilnya jadi lain, gitu kan. Oke. Dan dikhawatirkan, karena pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di periode kedua sama Dewan Pengupahan, kita sudah berjibaku dan lain sebagainya, tiba-tiba mereka kasih satu regulasi, ini aturannya, mulai lagi kita bisa lagi gitu kan. Nah ini jangan sampai terjadi itu. Nah jadi mohon demi mohon lah. Lalu kalau UMR berlaku UMKM juga tidak ada aturan UMKM, tapi ada juga upah yang mengatur tentang UMKM. Ya, itu di PP 36 Di 36 diatur ada. dengan menggunakan konsumsi segala macam. Tapi sekali lagi itu black box itu. Iya, Black iya. box itu. Iya, jadi cuman BPS yang tahu ininya, dan entah kenapa juga pemerintah enggak dengan secara masif mengatakan ini cara ngitungnya. Saya nggak tahu apakah teman-teman di Kementerian UMKM dan koperasi itu benar-benar mensosialisasikan isu ini. Oke. Setahu saya sih belum terdengar isu seperti itu. Dan saya mudah-mudahan didengar sama Pak Menteri yang podcast kita ini. Dulu itu UMR namanya itu udah terus sekali. Oke. Udah terus sekali. Jadi nggak setiap tahun. Udah terus sekali kan Pak ya? Udah terus sekali, dan itu oleh pemerintah pusat, ini UMR dan sebagainya gitu. Nah, ini juga ke depan saya berharap sekali pemerintah membuat satu regulasi, jangan sampai setahun sekali, supaya tidak tadi upah itu tidak terlalu rapat terus gitu kan. Gitu loh. Mau rapat terus kan repot juga. Ya minimal 2 tahun atau 3 tahun sekali itu untuk MP-nya gitu kan. Nah, skala upah ini berlaku setiap tahun kan, itu kan berlaku untuk itu. Karena KPI itu berlaku setiap tahun. Jangan kayak begini. Kita UMP berlaku setiap tahun, UMS berlaku setiap tahun juga, tambah KPI juga berlaku. Sampai kapan ini? Iya. Ya, kejar-kejaran itu. Kejar-kejaran, udah kejar-kejaran. Cepetan yang bawah tapi. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena usaha perusahaan juga nggak ada. Oke. Kan itu loh. Ya, ya. Apalagi sekarang udah banyak sektor-sektor yang udah collab lah. Kan itu coba misalnya main ke mall-mall itu udah tiarap semuanya gitu. Ya, ya. Jadi itu harapan Oke. kita. Maka kita berharap ke depan itu sekaligus, walaupun kita ke depan akan bahas lagi bahwa pengupahan itu sebaiknya berbasis produktivitas. Oke. Ya, dan perubahan regulasi itu Iya. cepat berubah itu bagi pengusaha itu juga Iya. mengkhawatirkan juga. Betul, Jadi betul. ketidakpastian itu gitu loh. Iya. Bisnis Tidak, itu kan iya. harusnya pasti gitu, Betul, Pak. betul. Gitu. Itu jadi tidak nyaman ya, Ya, Pak? tidak nyaman. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Turo. Apakah ada negara yang sudah menerapkan pengupahan berbasis produktivitas? Bagaimana kira-kira Indonesia bisa memulai melangkah ke arah sana? Silakan, Pak. Ini sebenarnya lebih baik ke Pak Sanggam ya. Mungkin nanti pasangan menambahkan. Iya, iya. Jadi kebanyakan negara sebenarnya sudah pakai produktivitas Oke. to a degree ya. Oke. Masalahnya kalau kita mau pakai teori memang nggak ada yang benar bisa tahu secara langsung. Oke. Karena kalau di dalam teori kan setiap
hari kita tahu ini produktifnya ini untuk semua orang. Oke. Gitu. Kan nggak mungkin kita dapat itu karena biaya untuk mengumpulkan data itu akan jauh lebih besar daripada manfaatnya, Ya, gitu oke. kan. Dan Ya, mungkin ya. akan lebih banyak mudaratnya juga daripada manfaatnya. Tetapi dikembangkan cara-cara yang memang kemudian menghitung tetapi pakai berbagai angka statistik. Nah ini dia yang memang mungkin nggak terlalu mudah untuk diberikan kepada publik gitu ya. Di satu sisi ada penghitungan itu, tetapi nggak mudah untuk dilakukan secara umum. Di sisi lain ada penghitungan yang gampang dalam tanda kutip, Yeah. yang tinggal ini dibagi ini, tetapi ada banyak kelemahannya. Ya, oke. Ada yang mau tambahkan Pak Sanggap? Ya, Silakan. sedikit ya. Ya. Jadi yang sudah menerapkan itu yang dekat-dekat kita aja dulu. Ya, ya. Misalnya Singapura. Singapura itu mereka sebut namanya PLWS, Productivity Linked Wage System. Oke. Tapi dulu productivity itu diganti menjadi performance. Oh, oke. Performance Linked Wage System. Kemudian yang dekat dengan kita juga Malaysia. Sudah. Malaysia itu dia menggunakan PLWS juga. Oke. Nah, Malaysia itu uniknya kerajaan atau pemerintah menerbitkan buku putih. Oke. Di buku putih itu ditulis itu bagaimana metodologinya, bagaimana cara oke. menerap, tapi tidak regulasi. Oh. Jadi semacam Pengetahuan ya? guideline aja. Guidelines, oke. Dan sebenarnya negara-negara lain juga khususnya ya member countries ASEAN Productivity Organization itu ada 21 negara di kawasan Asia Pasifik umumnya sih sudah menerapkan, kecuali kita Indonesia. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Pak Ronald. Bagaimana para pengusaha melihat pengupahan berbasis produktivitas ini? Apakah menjadi solusi yang baik atau justru membebani? Silakan Pak. Ya, jadi kalau pertanyaannya menjadi solusi yang baik atau justru membebani, jadi memang sebenarnya kan kalau kita melihat bagaimana satu usaha itu diukur dengan input dan output gitu Ya, ya di ya. dalam ada proses. Ya. Maka kalau kita melihat produktivitas itu tentunya itu akan mendukung sebenarnya usaha kita. Karena kan Oke. dengan produktif ya baik dari sisi bisnisnya maupun dari sisi kerjanya itu kan tentu menghasilkan tujuan daripada bisnis itu sendiri gitu. Jadi saya pikir ini baik ya, apalagi tadi Pak Sanggam katakan negara luar sudah melakukan itu. Apakah itu menjadi membebani? Itu nanti justru itu disesuaikan dengan kondisi dari perusahaan itu. Tapi paling tidak ketika kita mau memberikan upah gitu ya, itu memang harus dibandingkan dengan produktivitasnya. Oke. Gitu. Jadi tujuan kita bisa tercapai. Jadi dari skala struktur skala upah pun maupun KPI itu nanti tetap jalan dia Pak. Betul, betul. Itu tetap jalan dan itu perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan menengah itu sebenarnya sudah melakukan itu gitu. Oke. Nah, itu yang perlu nanti diawasi. Jadi kalau pertanyaannya tadi itu menjadi solusi, harusnya itu menjadi solusi. Oke. Semua sehingga terukur. Jadi nggak ada juga gini ya. Ini kan kita gini, rasa itu sering dipakai gitu dalam bekerja. Nggak bisa, bekerja itu memang diukur kinerjanya, produktivitasnya. Rasanya saya udah produktif gitu ya. Iya gitu. Iya. Saya ini produktif Iya, gitu. iya, Nggak apa-apa iya, kecuali pengusahanya tanda kutip menjolimi gitu. Oke, Dia produktif, iya. tidak diberikan sesuai itu lain cerita Iya, ya. betul. Tapi paling nggak ada ukuran-ukuran untuk itu gitu. Oke. Saya pikir ya mungkin ke depan nih Pak Sanggam nih lebih ini kita mulailah ke produktivitas itu. Oke. Saya pikir itu. Oke. Mungkin Pak Turo mungkin ini karena partner saya juga nih di dalam hal aktivitas ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti pesan penutup dari Bapak narasumber ya. Untuk Pak Nurjaman, bagaimana menurut Bapak kenyataan di lapangan terkait pengupahan seperti ini, terutama pandangan rekan-rekan buruh? Mungkin ini saya nggak tahu seperti ininya tuh apakah Itu. UMP-nya atau Itu saya tanya ini apa? Pada zaman Masa balik senang bertanya ininya apa? kita anggaplah ini satu tadi ada UMP-nya, produktivitas. ya betul, Nah. dan pengupahan berbasis produktivitas. Silakan Pak. Jadi kenyataan seperti ini di lapangan itu kan tadi bahwa ada yang mampu untuk melaksanakan upah Ya, sektoral, ya, ada yang mampu membuat skala upah yang baik, ya. dan ada juga membuat skala upah yang pasar pagi, Oke. ya warung Padang lah gitu. Ya. Nah, tapi itu kenyataan di lapangan seperti ini. Ya. Nah, tinggal kembali bahwa perusahaan itu sekarang di masing-masing, apakah Anda nyaman di situ? Oke. Kan itu.
Karena banyak perusahaan juga. Saya kan yang dibutuhkan bukan upah yang gede, tapi saya punya kenyamanan. Oke. Kan itu punya kenyamanan untuk merasa kerja di situ. Karena gini, filosofinya adalah sebesar apapun pendapatan kita, sebesar apapun gaji kita, mau ASN kayak mau buruh kayak kan tadi Pak, paling besar apapun gaji kita, pasti nggak bakal cukup kalau untuk gaya hidup. Ya. Sekecil apapun upah kita, sekecil apapun gaji kita, pastikan cukup untuk hidup. Oke. Itu kan filosofinya. Ini sama. Oke. Kenyataan di lapangan seperti itu. Buktinya masih jalan, masih hidup. Nah, tapi mungkin ke depan bahwa dan kalau pandangan teman-teman pekerja sebesar apa juga pasti nggak cukup karena kan Maslow kan ngomong begitu Pak. Teori Maslow, kebutuhan itu tidak terbatas, tapi pendapatan terbatas kan. Nah ini rekan-rekan pasti nggak cukup gitu kan. Apalagi sekarang dengan isu minta sekian pasti nggak cukup. Dikasih apa juga nggak cukup. Tapi mampu gak kita mengelola memanage itu? Termasuk dalam keuangan di pribadinya lah gitu kan. Nah lalu yang dipentingkan tadi bahwa kembali kita tentu harus membuat regulasi ini sistem pengupahan yang berbasis kepada produktivitas. Dan ini dimungkinkan tadi pasangan menyampaikan bahwa baru beberapa negara yang menyampaikan ini, yang membuat ini. Di kita mungkin belum. Nah, kita sampai kapan nih memulainya? Kalau nggak dimulai dari sekarang, negara kita udah 80 tahun ini kan. Masa sampai 10 tahun belum jadi juga kan. Iya. Kan gitu loh. Jadi ya ke depan lah kita mesti gini. Ini kan tugas PPKD ini yang harus membantu pemerintah gitu kan. Kenapa tidak PPKD Jakarta mempelopori menyampaikan kepada pemerintah ini loh yang terbaik kan gitu. Karena apa? Jakarta jadi barometer, apalagi Jakarta ke depan menjadi kota global itu mungkin harus seperti itu. Pak Sani makin lebih sibuk nih nanti ya, C3D-nya ya. Luar biasa ini. Baik, mungkin 30 TA tambah TA gitu. Mungkin pesan penutup dan pesan untuk sesi kita kedua nih dari Pak Turo dulu, silakan Pak. Baik, kalau dari saya hanya 2 poin ya. Yang pertama itu jangan jadikan upah satu-satunya indikator kesejahteraan. Karena ada hal yang lainnya juga. Yang nomor 2, mungkin yang agak keras tapi it's time to move on dari upah minimum. Saatnya kita masuk fokus pada struktur dan skala upah. Saya mau ngomong susu tapi nanti Pak Nurjaman akan komplain. Dan itu artinya apa? Demo masa depan, mohon maaf para pengusaha, demo masa depan jangan lagi tentang upah minimum, tapi tentang struktur dan skala upah. Naik kelas ya Pak, demonya tuntutannya naik kelas. Silakan Pak Ronald. Iya, terima kasih Pak Cahyo. Jadi kalau dari kami sebenarnya bagaimana pemerintah itu memberi aturan yang jelas, yang tegas, sehingga pengusaha tidak bimbang, tidak gamang ya. Karena dalam perencanaan bisnis itu juga kan ada satuan-satuan waktu untuk mengukur bagaimana proses bisnis itu berjalan. Dan tentunya upah itu tidak menjadi isu yang setiap tahun menjadi beban secara kita di dunia usaha dan secara ekonomi. Sehingga tetap pada filosofinya, karena Undang-Undang 187 itu mengatakan Kadin atau pengusaha itu selalu membangun hubungan yang serasi antara pengusaha dengan pekerja itu bisa kita ilhami, kita selami sehingga hubungan dengan pekerja dan pengusaha itu tidak ribut terus hanya karena upah. Yang penting produktivitasnya tetap ditingkatkan. Ini kita bahas produktivitasnya sesi kedua ya Pak. Baik, Pak Nurjaman silakan Pak. Terima kasih Pak. Terakhir bahwa tantangan ke depan dalam pengupahan itu kita akan mengalami 2 hambatan. Satu, hambatan investasi, kedua hambatan ketidakadilan upah. Oleh karena itu perlu pembahasan ke depan tentang upah berproduktivitas. Supaya menjawab itu ya Pak. Baik, silakan Pak Sanggam. Saya hanya ingin menyampaikan sebenarnya bahwa kemampuan perusahaan membayar upah sebetulnya adalah apabila perusahaan itu sendiri mampu menghasilkan buah-buah dalam perusahaan itu yang dapat menjamin kinerjanya. Jadi satu-satunya cara terbaik
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan juga menjamin ekspansi pengusaha, salah satunya jalan terbaik menurut saya adalah produktivitas. Oke. Dan kalau demikian, kedua pihak ini, baik pengusaha maupun pekerja, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap peningkatan produktivitas bila mana ingin meningkatkan kesejahteraan juga produktivitas, bila mana pengusaha ingin ekspansi juga produktivitas. Oke, luar biasa. Jadi memang betapa pentingnya produktivitas untuk bisa meningkatkan kualitas ekonomi negara kita gitu ya Bapak-bapak sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada podcast kita pada pagi hari ini. Tapi tentu saja ini bukan yang terakhir karena akan ada sesi 2 yang juga membahas tentang pengupahan. Tapi kita akan lebih detail terkait dengan pengupahan berbasis produktivitas. Sebelum kita tutup, kami ingin mengundang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di ruangan Zoom untuk bisa kita berfoto bersama Bapak Ibu. Silakan dibuka dulu kameranya. Bisa dibantu teman-teman admin di belakang untuk bisa memfoto rekan-rekan yang hadir. Silakan dibuka kameranya supaya bisa menjadi tonggak sejarah ini Pak ya. Tidak lagi kita bisa move on gitu ya Pak Turo ya dari upah minimum gitu ya, karena kita harus naik kelas gitu kan. Baik, silakan bisa dibantu dihitung teman-teman admin. Ya. Berikutnya silakan. Baik, cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube P3D DKI Jakarta. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, Pak Turo, Pak Ronald, Pak Sangem, dan Pak Nurjaman. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan, tahun depan kelamaan ya Pak. Di minggu depan dengan pembahasan yang juga mirip, tapi kita akan lebih detail terkait pengupahan berbasis produktivitas. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.